semuanya, saya Amalia Fatimah Zaro. Dan saya Amalia Khairunisa. Saya Rima Syuda Lestari. Saya Ramadhan Setiawan. Saya Sabrang Winyana Putra. Ingin mereview materi sosiologi. Pengertian sosiologi berasal dari bahasa Latin sosios yang berarti teman, orang, masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan semua komponen yang ada di dalamnya. Ciri-ciri sosiologi ada 4, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-empiris. Sosiologi empiris adalah sosiologi yang didasarkan pada observasi dan penelitian lapangan, bukan pada spekulasi. Sosiologi teoritis adalah sosiologi yang membangun teori dan konsep untuk menjelaskan pola dan hubungan dalam masyarakat. Sosiologi kumulatif adalah sosiologi yang dibangun berdasarkan teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperdalam untuk menghasilkan teori baru. Sosiologi non-etis adalah sosiologi yang tidak menilai baik buruknya suatu fakta sosial, melainkan fokus untuk penjelasan bagaimana fakta tersebut terjadi. Tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte, tahun 1838. Teori hukum 3 tahap atau hukum 3 fase yang menjelaskan perkembangan intelektual dan masyarakat melalui 3 tingkatan, yaitu tahap teologis, tahap meta, fisik, dan tahap positif. Yang kedua ada Karl Marx, tahun 1818 sampai 1883. Teori materialisme historis dan kritik terhadap kapitalisme menjadi dasar bagi banyak pemikiran sosiologis modern. Ia percaya bahwa masyarakat berkembang melalui konflik antara kelas bourgeois atau pemilik modal dan kelas proletar atau pekerja, dan bahwa pemerintah seringkali melayani kepentingan kaum kaya. Yang ketiga ada Émile Durkheim, tahun 1895. Teori fakta sosial dan solidaritas sosial, serta analisisnya terhadap bunuh diri dan agama. Ia juga mendirikan departemen sosiologi pertama di Eropa pada tahun 1895 di Universitas Bordeaux. Yang keempat ada Max Weber, tahun 1864 sampai 1920. Teori tindakan sosial, rasionalitas, dan biroaksi serta kontribusinya pada sosiologi ekonomi, politik, dan agama. Weber juga dikenal dengan definisi sosiologi sebagai ilmu yang mencoba memahami tindakan sosial secara interpretatif untuk menjelaskan penyebab dan akibatnya. Latar belakang kelahiran ilmu sosiologi. Yang pertama, revolusi industri dari abad ke-18 hingga 19. Dampak terhadap masyarakat ialah yang pertama, urbanisasi cepat, yang kedua, kelas sosial baru. Kedua, revolusi Prancis pada tahun 1789. Dampak terhadap struktur sosial ialah yang pertama, kebebasan dan kesetaraan. Kedua, ketidakstabilan sosial dan politik. Ketiga, perubahan intelektual. Di zaman kini ada 2, yaitu rasionalisme dan kemajuan ilmu alam. Yang keempat, krisis sosial dan moral. Yang pertama, runtuhnya norma tradisional. Yang kedua, keterasingan sosial. Yang kelima, kebutuhan akan ilmu baru. Masyarakat butuh ilmu yang mampu menjelaskan dinamika sosial. Yang kedua, masyarakat butuh ilmu yang mengkaji hubungan antar manusia. Objek kajian sosiologi terbagi menjadi 2. Objek material, segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Fisik, benda-benda seperti rumah, sekolah, kendaraan, uang, dan lain-lain. Non-fisik, gagasan, nilai moral, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Objek formal, interaksi sosial dan proses
yang timbul dari interaksi tersebut serta bagaimana interaksi membentuk struktur dan dinamika masyarakat. Fungsi dan tujuan sosiologi membantu memahami kehidupan masyarakat sebagai alat pemecah masalah sosial dan pembangunan dan perencanaan sosial. Manfaat mempelajari sosiologi: menghindari konflik, menumbuhkan kesadaran sosial, meningkatkan toleransi.